Kayak sorry ini kayak keputihan. Ini kayaknya yang ngirim sama, cuman di top up. Tambah lagi dengan yang lebih dahsyat. Sini aku mau sekalian ke laundry, sini aku bawain. Mau sekalian nggak? Gitu. Hey guys, welcome back to Freaky Friday sama gue Bu Pentol. Gue pengen nanya nih sama kalian, apa kalian di sini ada yang pernah jadi korban santet atau mungkin pelaku santet? Kalau iya, lu mau nonton episode gue hari ini. Today ada seorang tamu, gue kedatangan seorang tamu. Waktu beberapa minggu yang lalu gue sempat nanya kan ya, apa ada yang mau sharing cerita mereka yang creepy atau yang scary. Dan dari beberapa cerita yang masuk, ini adalah salah satu cerita yang menurut gue menarik dan cukup interesting. Dan kebetulan orang yang mau gue ajak ke sini buat ngobrol sama gue. Tapi untuk menjaga kerahasiaannya tentu aja gue harus nyembunyiin identitasnya dan wajahnya. So, halo Mbak, selamat datang di sini di Freaky Friday sama aku. Kalau boleh aku tahu, aku kira-kira manggil Mbaknya siapa ya? Halo Kak, namaku Angel. Berarti aku panggilnya Angel aja ya? Yes. Hari ini aku kan kebetulan kenapa aku panggil Mbak Angel ke sini karena waktu itu aku baca cerita yang Mbak sempat DM ke aku bahwa Mbak pernah menjadi seorang korban santet ya. Bener banget Mbak, dan itu lumayan ngeselin, lumayan bikin trauma juga sih. Itu kejadiannya udah berapa lama? Apa baru atau udah cukup lama? Lumayan, kira-kira ya 3 tahun yang lalu ya. Oke. Aku sih sebenarnya udah baca sedikit ceritanya ya, yang waktu Mbak Angel kirimin ke aku. Tapi boleh diceritain lagi kah hari ini dari awalnya, asal mulanya kenapa sampai Mbak tuh bisa disantet dan tentang orang yang nyantet Mbak itu sendiri. Sebenarnya kalau boleh jujur, ini lebih ke persaingan kerjaan ya Mbak. Aku bekerja di dunia malam. Aku LC. Oke. Dan di salah satu tempat iya di hiburan Surabaya, malam gitu di ya? Surabaya. Oh, Tapi di itu Surabaya. lumayan tempat yang kelas ya, karena yang datang ke situ biasanya Crazy rich. lumayan sultan sih kalau aku bilang. Ya. Oke. Nah sebenarnya awal-awal itu kita bekerja lah seperti biasa, ada pelanggan dan aku punya beberapa pelanggan yang menurutku berpotensi dalam artian Yang lumayan lah ya kalau ngeluarin duitnya. duitnya kencang ya. Banget gitu. Nah Oke. dari situ semuanya berjalan lancar aja. Dan tapi belakangan kok kayak muncul yang aneh. Anehnya tuh kayak apa maksudnya? Aku tuh jadi kayak males ketemu pelanggan. Itu awalnya males, terus aku tuh kayak sering nggak enak badan. Awalnya itu aku pikir ya itu kayak Mungkin orang-orang yang lagi moodnya jelek ya. Nah setelah itu sering mimpi buruk juga. Mimpi buruknya tuh gimana? Mimpi buruk tuh aku kayak didatengin sosok-sosok yang menurutku mengerikan sih. Bentuknya itu ya macem-macem. Ada yang mulai yang susah yang jelasinnya kayak. Apa kuntilanak kah atau? Nggak sekedar kuntilanak sih, tapi lebih makhluknya itu lebih ke kayak menjijikkan dan mengerikan. Tapi di Kayak mimpi misalkan itu, ada sosok cewek yang dateng, tapi dia pakai baju putih, cuman bajunya tuh kayak ada bekas-bekas tanah. Dan rambutnya tuh kayak lengket-lengket. Kurang lebih kayak gitu. Tapi dia datang tuh di mimpi tuh apa kayak nyakitin Mbak Angel kah atau cuma nakutin atau apa sih? Cuman kayak dateng tapi kayak setelah itu badannya jadi kayak berat. Oke. Kalau abis mimpi itu tuh kayak bangun itu kayak badannya tuh berat banget. Oke. Nah setelah mimpi-mimpi itu Terus aku jadi pernah jadi kayak demam. Terus aku tuh mimisan, padahal nggak pernah seumur-umur itu aku kena mimisan, itu nggak pernah. Jadi mimisan itu kayak berhenti sebentar, terus ngocor lagi, berhenti sebentar, ngocor tapi ada lagi. jam-jamnya nggak sih, kan ada yang bilang kan Nah itu, biasanya mimisan itu baru mulai setelah maghrib. Jadi kalau hari-hari biasa sampai sore itu ya biasa aja gitu. Oke, biasanya Tapi- pokoknya setelah maghrib gitu udah mulai gelap, baru mulai tuh ya. Aneh-aneh. Awalnya sih nggak percaya hal yang begituan, ya aku pikir ya mungkin karena capek dan sebagainya. Terus, nah saat kalau di tempat kerja itu kan ada kontes ya, kita yang kayak apa itu istilahnya? Showing. Gitu. Itu kayak males juga, kayak udah nggak usah deh, aku ntar aja. Lama-lama klienku tuh juga mulai berkurang. Yang komplain adalah mami dong. Mami itu kayak leadernya gitu ya?
untuk Ember. semangnya gitu ya. Oke. Nah dari situ mami tuh, kamu kayak mungkin dia juga dirugikan ya kalau aku kehilangan klien dan sebagainya, dia pasti jadi pihak yang ikut rugi kan, ada komplain. Dan dia kayak melihat aku tuh nggak kayak aku yang biasa, kayak yang biasanya nggak apa-apa tuh, jadi kayak ketika ketemu aku malah nggak mau. Auranya dihilangin gitu kali ya? Bisa jadi karena si mami itu mungkin karena dia lebih senior, dia yang kayak ngeh, coba deh kamu kayaknya ada yang aneh nih di kamu, kayaknya ini bukan kamu yang seperti biasa. Nah terus maminya nasehatin untuk? Mami nyuruh untuk ke orang pinter yang dia pernah kesana juga. Akhirnya aku antara percaya nggak percaya, aku kesana. Orang pinter itu langsung nanya nih ke aku kerja di mana. Terus cuma nama lengkap sama nama orang tuh bapak, nama ayah. Aku ditanya, terus dia kayak lihat, kamu ada sesuatu yang ngirim. Maksudnya Ada orang yang ngirim, ada sesuatu yang buruk nempel di kamu, dan itu dia bisa jelasin detail lewatnya makanan. Dan si orang ini bilang ini yang ngirim adalah, aku tuh nanya kan penasaran tuh siapa yang ngirim, karena aku merasa aku nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah sama sekitarku tuh aku ya biasa aja, ya kayak semuanya orang baik gitu kan. Terus ini yang ngirim orang deket kamu sendiri, orang di sekitaran kamu sendiri gitu. Tapi nggak dibilang siapa? Nggak, dia nggak pernah mau ngomong siapa, itu nggak mau. Ya cuman clue-nya itu, dan dia nanya, ini kamu pengennya apa? Gitu. Dari situ aku bilang, kalau bisa disembuhin aja. Si bapak ini juga agak-agak ini sih, agak-agak iseng mungkin ya nanyanya, apa kamu nggak pengen dibalikin? Dibalikin tuh maksudnya gimana? Jadi apa yang dia lakukan ke aku itu akan dialami juga, dan biasanya lebih parah. Nah terus aku bilang udah deh sembuhin aja, toh aku juga nggak pengen tahu juga siapa yang ini, yang penting aku sembuh. Ya, akhirnya aku waktu itu dikasih air sama dikasih garam, disuruh mandi. Setelah itu aku selama 7 hari aku harus mandi pakai air garam itu sama minum itu. Kalau misalkan airnya itu kan di aqua nih, jadi kalau tinggal sedikit aku suruh nambah air biasa nggak apa-apa, tapi jangan sampai habis-habis. Akhirnya aku 7 hari itu, dan entah kenapa anehnya adalah semua yang aku alamin itu hilang, sakit-sakit yang aku alamin itu benar-benar hilang, nggak ada lagi. Balik lagi. Klien sih nggak yang langsung ya, tapi lebih ke pelan-pelan itu mulai balik. Terutama klien-klien yang sultan itu kan yang penting ya Kak, itu yang balik gitu. Nah akhirnya aku biasa aja sih, selama itu seminggu 2 minggu itu biasa. Tapi setelah hampir 2 minggu mulai lagi nih. Waktu itu aku ada teman deket banget, sahabat gitu kan. Kerjanya bareng juga? Kerja bareng, kita tinggal satu kos cuman beda kamar. Semuanya yang kita kerja itu di kosannya di situ. Dia tuh datang kayak, gimana kamu katanya sakit gitu. Oh iya tapi aku udah sembuh kok, aku kemarin kesini, aku jelasin, aku disuruh mami ke sini dan ternyata katanya begini. Oh ya udah syukurlah kalau kamu sembuh gitu. Ya udah deh gitu. Habis itu ya udah biasa aja. Terus setelah itu 2 minggu itu nggak apa-apa. Mulai setelah 2 minggu itu baru nih muncul lagi yang aneh-aneh. Klien kayak menjauh lagi, terus kayak mulai sakit lagi, sakitnya pun juga sakit kepala itu lebih parah. Tapi itu udah pernah aku bawa ke dokter dan nggak sembuh-sembuh juga. Jadi akhirnya kayak jadi luka. Jadi tuh banyak di beberapa tempat, bukan cuma satu? Tapi nggak yang banyak banget, nggak, cuman kayak kelihatan aja. Terus yang mulai parah lagi adalah kayak kayak keputihan. Itu keputihan? Iya, dan itu bau banget. Terus wah itu benar-benar klien langsung drop langsung, nggak akan ada yang repeat order, nggak akan gitu. Nah habis itu belum seberapa Kak, setelah itu sempet kayak keluar, ini ketika aku di celana dalam itu sempet kayak ada kayak belatung mungkin ya. Belatung? Beneran belatung gitu? Cuman nggak banyak, cuman kayak oh wow gitu, bukan yang
yang banyak banget enggak ya, cuman 3 atau 5 biji, tapi kayak ini apa Pasti sih? Mbak kaget banget dong ya pas ngeliat kayak gitu. Banget Kak, itu tuh kayak kok bisa gitu, kayak nggak mungkin lah binatang itu tuh ada di situ tuh kan nggak mungkin banget. Nah habis itu baliklah aku coba ke orang itu lagi, ke orang pinter. Dia bilang ini kayaknya yang ngirim sama, cuman di top up, tambah lagi dengan yang lebih dahsyat. Akhirnya ya udah, waktu itu ngobatinya lumayan lama sih. Kalau yang ini si bapak itu kayak nggak tahu, dia doa masuk ke kamar dulu, doa dulu dan sebagainya, aku nggak ngerti. Kayak aku langsung nanya ini sebenarnya siapa sih yang nggak bener, karena kemarin bapak itu bilang orang dekat. Ya bapaknya cuman bener nggak mau ngasih tahu lagi, cuman dia bilang kamu hati-hati kalau ada orang yang ngasih makan, ngasih makanan, ngasih minuman. Kamu coba deh kamu pikir lagi siapa yang orang yang sering banget ngasih kamu makanan sama minuman. Karena itu media yang paling gampang dipakai Iya, ya, yang langsung masuk gitu ke badan. Betul. Dan itu kayaknya ini, dia bilang ini masukinnya tuh nggak yang sekali, tapi berulang. Jadi kayak biar nggak kelihatan mungkin ya, jadi sedikit-sedikit itu dimasukinnya dari situ. Baru nih aku kayak ngeh, karena setelah aku runut-runut lagi, belakangan sebelum aku sakit itu, temanku yang sahabatku itu yang sempat nanyain itu, dia sering banget ke kamar kos, kayak bawain apa, aku bawain ini. Dan sempat ketika tahu nih Kak laundry kan, dia tuh kayak dengan baiknya, sini aku mau sekalian ke laundry, sini aku bawain, mau sekalian nggak gitu. Ya aku pikir iya, nggak mikir apa-apa sih, udah nitip ya gitu. Nggak ngerti, mungkin di situ dia juga ambil baju yang pernah aku pakai. Terus dikasih ke dukunnya gitu kali ya. Karena itu juga katanya itu jadi kayak medianya dukun itu untuk ngerjainnya biar masuknya biar lebih cepat gitu. Tapi setelah itu ada kejadian aneh-aneh lagi nggak sih? Kan waktu itu kan sempet kayak mimpi yang serem-serem. Kok kayak denger kayak ledakan di atas kamar. Cuman ketika aku nanya ke teman-temanku yang lain yang ke tetangga kamar, kan logikanya denger juga kan. Itu mereka nggak denger. Nah biasanya kan yang aku tahu tuh kan kalau ada yang ngirim santet tuh kan duk gitu ya, di atas gitu bunyi. Iya kayak ledakan gitu kan di atas kamar. Cuman harusnya kalau aku denger sekeras itu tetangga kamar juga denger dong. Itu mereka nggak denger, Bang. Ini sampai sini Mbak Inil udah mulai ngeh belum sih kalau ini nih kayaknya orangnya? Dari omongan itu akhirnya aku cocokologi. Aku cocok-cocokin. Ini kira-kira orang yang sering ngasih makanan. Ya terus ya aku nggak punya banyak teman deket sih. Aku akhirnya kan karena aku mungkin penasaran juga ya, penasaran dan jengkel juga karena itu berulang. Akhirnya aku ngomong ya udah deh, coba dibalikin aja. Ketika dibalikin nggak langsung, kira-kira semingguan gitu, si anak ini mulai kayak nggak masuk di kerjaan. Elsanya sakit, meriang awalnya gitu. Terus penasaran kan aku tengokin ke kamarnya dia. Gak ngerti kenapa Kak, begitu aku masuk kamarnya itu kayak langsung merinding gitu. Biasanya sih gak gitu, kita kan sering kan main ke kamar teman-teman gitu. Tapi ini bener-bener beda banget. Terus dia tuh kayak pucet gitu. Pucet, sakit. Terus aku sih gak ngomong apa-apa juga ya, kayak oh yaudah deh kamu baik-baik gitu. Basa-basi aja, tapi kayak sakitnya itu mirip banget sama sakitnya Mbak kemarin ya. Belatungan juga nggak? Aku nggak nanya sih karena kalau aku nanya ntar malah jadi panjang kan. Iya makanya. Berarti pura-pura nggak tahu aja. Pura-pura nggak tahu, tapi yang jelas kulitnya juga sama, bahkan lebih parah. Ruam-ruamnya itu lebih parah. Tapi akhirnya dia sembuh nggak? Atau dia ngaku? Atau dia minta maaf? Dia sempat masuk rumah sakit, terus mungkin dia juga sempat nanya ke orang pinter juga, tapi aku nggak tahu harus bilang alhamdulillah atau enggak, tapi dia nggak sembuh gitu. Akhirnya karena lama dia memutuskan untuk keluar. Oh akhirnya malah dia yang keluar ya? Keluar tapi nggak ada say sorry, nggak ada yang
kayak nemuin aku juga, nggak tiba-tiba bilang kalau selesai dan dia pergi aja. Tapi itu udah pengalaman yang paling nyeremin tuh buat Mbak Angel ya? Paling banget Kak, karena itu bener-bener yang ya paling serem adalah sampai yang keluar belatung itu sih. Kayak itu kayak nggak masuk akal juga. Well anyway, Mbak Angel thank you banget udah datang, thank you banget udah being a part of Bu Pentol, being a part of Freaky Friday hari ini. Guys jangan lupa saksikan lagi Freaky Friday minggu depan. And please sebelum gue selesai acara ini, don't forget to like and subscribe, okay? Dan I'll see you again next week. Bye guys.